Haleluya, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Puji Tuhan, di kesempatan saat ini bersama lagi dengan saya Pendeta Royke Godongan Mainduka. Kita berada dalam program bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, di kesempatan saat ini saya rindu berbagi ayat firman Allah, dan biar ini menjadi berkat buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Tuhan memberkati. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 bagian A. Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Haleluya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebagai orang percaya, merujuk dari ayat ini, ya, kita ada di dunia ini yang banyak kali orang katakan gudang persoalan. Ya, apa yang akan kita tampilkan sebagai orang percaya dalam kehidupan hari lepas hari, yang kita harus tunjukkan dengan melihat dari kebenaran firman Allah ini. Nah, kalau kita melihat dalam firman Allah ini, di sini berbicara tentang hidup orang Kristen. Bagaimana saudara dan saya hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang hidup bagi kita. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Bagaimana kita mau tunjukkan dengan melihat keadaan zaman? Kita tidak tahu kapan dan saatnya Tuhan datang, dan kita tidak dapat mengklaim Tuhan akan datang bulan depan, tahun depan, atau kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti bagaimana persiapan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang kita harus tunjukkan. Dalam kebenaran firman, dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri, kita memperoleh ketenangan dan kita dapat berdoa. Penting kita untuk menguasai diri kita. Menguasai diri kita ada dalam buah roh. Salah satu, ya, menguasai diri dalam segala keadaan apapun. Untuk kita melihat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk mencapai tingkat kasih yang paling tinggi, kita tentunya harus menguasai diri kita. Haleluya. Supaya kita tenang juga dan kita dapat berdoa. Dan ayat selanjutnya katakan bahwa tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Kita diingatkan oleh firman Allah untuk kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh terhadap orang lain. Ya. Bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang benar, kasih Allah, kasih Tuhan yang ada dalam Tuhan. Saya percaya kita semua diberikan kasih Tuhan untuk kita bisa menyatakan, memberkati buat orang lain. Jemaat di Efesus kita tahu bersama, mereka jemaat yang luar biasa dalam penilaian Tuhan. Namun satu hal yang mereka tinggalkan, kasih mula-mula mereka itu sebabnya aku mencela engkau. Kalau kita tidak punya kasih, firman Tuhan jelaskan dalam kitab Wahyu pasal 2. Aku mencela engkau karena engkau telah jatuh, dan betapa dalam jatuhnya engkau. Jadi milikilah kasih yang sungguh-sungguh, sebab hanya Tuhan yang tahu saya dan saudara bagaimana kita punya kasih atau tidak, dan kita dapat buktikan buat orang lain. Mari dalam gaya hidup kekristenan kita sebagai pengikut Kristus, buktikan kasih yang sungguh yang bisa membuat orang lain pun bahagia. Dalam keluargamu bisa buat suami, bisa buat istri, anak-anak jadi bahagia karena kita punya kasih sesama. Kita jadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasih Allah yang Tuhan beri tentunya buat saudara dan saya. Karena itu yang Tuhan inginkan menghadapi keadaan zaman, ya, kita harus buktikan ini. Jangan sampai kita mencintai diri kita sendiri. Tuhan tidak inginkan yang demikian. Tetapi Tuhan mau kita kasih itu jadi gaya hidup, jadi bagian penting bagi hidup saudara dan saya. Karena kasih itu kekal selama-lamanya dan biar memberkati banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati, demikian firman Tuhan ini, dan Dia memberkati kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Dan mari saudara, demikian program bersama dengan Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Nanti kita temu lagi di kesempatan dan waktu yang lain juga dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.